pengelolaan lokal kawasan laut yang memiliki peran penting dalam pendampingan serta pemberian dukungan teknis guna mewujudkan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat. Ini tercapainya tujuan kita bersama, bukan hanya untuk tahun ini, bulan ini, tapi mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, agar bagaimana stok guritanya ada, bagaimana kita bisa sama-sama mencapai tujuan kita bersama. Ke depan kita ingin memang Rapala Emas ini kita ingin banyak masukan dari semua stakeholder. Kalau ini sudah kita merasa ini sudah cukup bagus untuk diterapkan di desa lain, maka ini kita bisa terapkan juga di desa-desa lain. Kita berangkat dari Selat Alas dulu. Populasi daripada gurita itu agak menurun, ataupun ada kesepahaman di antara kita bangun, yaitu kita tutup bisa berapa bulan, tapi kita akan memanfaatkan kesempatan ditutup itu, mungkin ada kegiatan-kegiatan alternatif yang lain. Dan pada saat dia mengembalikan kondisi ekosistem yang sudah bagus, nah disitulah kita bisa melakukan penangkapan kembali. Tujuan dari kegiatan Sarasehan ini kami berharap semua pihak terkait, baik dari masyarakat, dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten dan provinsi, dan semua instansi terkait untuk mau berkomitmen terlibat dalam mengawal kegiatan pengelolaan perikanan gurita di Selat Alas. Harapkan ada dorongan semangat dari Bapak Ibu sekalian bagaimana mengefektifkan komunikasi kita tentang permasalahan pengelolaan perikanan yang masih berjalan ini. Ya memang di tahun-tahun sebelumnya perikanan gurita sudah ada, cuman yang membedakan di tahun ini memang kami berkomitmen bahwa semua stakeholder nelayan itu bisa hadir. Dan dalam acara ini sangat luar biasa, ada berbagai kegiatan yang kami coba rangkum untuk bisa mengundang partisipasi semua pihak, yaitu mulai dari diskusi panel. Dalam diskusi panel ini kami menghadirkan para panelis dari masyarakat dan enumerator yang merupakan ujung tombak dalam kegiatan pengelolaan perikanan gurita, kegiatan Rapala Emas di Selat Alas. Dan kami sangat bangga dengan apa yang kami lakukan itu, karena dampaknya sangat luar biasa bagi kami. Makanya kami ingin selalu berbuat seperti itu, Mbak. Nah, terus motivasi kami di sini sama teman-teman, karena kita nggak punya laut, makanya kita bisa mendukung kelompok yang sebelah. Artinya di sini kami ikut berperan serta untuk menjaga ekosistem yang ada di perairan Labuan Lombok itu. Ini yang sebagai anaknya nelayan, ketika waktu itu sebelum saya menjadi enumerator, saya melihat ada seorang enumerator yang datang menghampiri ayah saya untuk mengambil data guritanya. Sehingga dari situ saya menjadi penasaran dan ingin tahu tentang apa saja yang dilakukan oleh enumerator tersebut dan data yang seperti apa sih yang diambil oleh enumerator itu. Sehingga saya menjadi terinspirasi untuk mau menjadi enumerator. Alhamdulillah, jadi juga tidak bosan-bosannya mendampingi kami, walaupun kondisi kelompok itu atau masyarakat itu ya tidak selamanya atau setuju atau sepakat kita dampingi, tapi sedikit demi sedikit kami dari pengurus memberikan pencerahan sehingga alhamdulillah kegiatan atau program JARI itu bisa diikuti dengan baik. Kepada lembaga JARI harus terus mendukung pelita supaya cepat berkembang selama-lamanya. Dilakukan pengelolaan atau penutupan kawasan sementara. Karena kenapa kayak gitu? Kalau mereka tidak melakukan penutupan kawasan, terus melakukan penangkapan, itu bisa mempunahkan atau bisa mengurangi gurita yang tersebut di kawasan. Makanya mereka melakukan penutupan kawasan biar gurita yang kecil itu bisa berkembang lebih banyak lagi dan bisa bermanfaat untuk nelayan juga kembali. Dia kalau kita menjaga, dia masuk, kita larang, dia nggak mau karena dia bilang dengan kata, "Wow, saya tidak tahu," dia bilang gitu. Padahal kita sudah sepakat
dan memberikan arahan bahwa di Libelang ini sudah ada pengelolaan dan penutupan. Kemudian kami juga mengundang berbagai pihak terkait seperti pemerintah, baik dari desa maupun provinsi hingga provinsi, untuk mau berkontribusi dan memberikan masukan atau perbaikan untuk pengelolaan perikanan gurita di Selat Alas. Karena memang kita melihat bagaimana urgensi dari pengelolaan gurita di Selat Alas ini untuk berkelanjutannya seperti apa, dan memang harus disadarin memang bagaimana peran mereka ini dan tanggung jawab mereka untuk sama-sama mengelola dan berpartisipatif langsung dalam pengelolaan itu. Karena baru pertama kali ya, ada yang dari Tanuk pengalamannya, ada yang dari Pringgebaya, ada yang dari Seruni Mumbul, ya semua. Selain jadi BVD, saya adalah nelayan gurita sendiri yang merasakan manfaat dari buka tutup itu. Jadi bukan hanya masyarakat, tapi semua pihak itu harus terlibat. Jadi memang di Pekan Gurita ini yang memang menjadi hal yang terpenting adalah semua stakeholder, pemerintah dan pihak-pihak yang lain memang kami coba untuk hadirkan. Dan selanjutnya kami juga ada menyediakan sesi World Cafe yang merupakan sesi di mana para stakeholder, para peserta kegiatan ini lebih dalam merumuskan, mengidentifikasi isu-isu yang terjadi serta merumuskan apa perbaikan-perbaikan dan kontribusi yang bisa diberikan sehingga nanti menjadi rencana tindak lanjut kita bersama untuk menjadi perbaikan dalam menjalani pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang akan kita laksanakan ke depan. Kelompok ini, kami kelompok menjaga rumah gurita itu dengan bentuk pengelolaan. Dari umpan balik data itu kita melakukan menjelaskan bahwa data ini sangat penting untuk kita. Kenapa sangat penting? Ini data sebagai pengambilan keputusan untuk kita melakukan pengelolaan kawasan tertutup. Jadi harapan kita itu bagaimana sih produk gurita itu selain yang segar, fresh, bisa juga yang berasal dari olahan. Saya nama Rio Febriansa, nelayan termuda di anggota Pelita Pototano. Saya banyak berterima kasih kepada Jari dan dampingan Pelita dan dukungan teman-teman dari Pelita. Saya bisa berada di tempat ini sampai sekarang. Jadi harapan ke depan saya, kita akan bersama mendukung keberhasilan bahwa adanya Rapala Emas dan pengelolaan penutupan yang ada di Paserang. Saya mengapresiasi kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa karena ini termasuk bagian dari pemanfaatan ruang laut, pesan kepada teman-teman untuk mengikuti peraturan perundangan yang ada, khususnya terkait dengan KKPRL atau KKRL. Harapannya lagi bahwa nelayan bisa sejahtera. Kenapa? Dengan kegiatan penangkapan gurita lestari, maka ekosistem gurita akan terus menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat nelayan di Selat Alas. Dan alhamdulillah untuk hari ini di Sarasehan semua berjalan dengan baik, dan saya lihat juga banyak sekali hampir semua pihak itu sangat-sangat berkomitmen, dan dia juga seperti santai karena mungkin kami sudah men-setting ini bagaimana ini seperti diskusi yang memang nyaman bagi semua peserta. Ini sesuai dengan yang kami harapkan, begitu banyak masukan-masukan dari stakeholder, partisipasi dari semua peserta juga sangat luar biasa. Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas atensi dari semua pihak yang sudah mau berpikir bersama, yang sudah mau memberikan ide dan masukan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di Selat Alas ini. Jadi harapan saya ke depannya juga untuk bagaimana pengelolaan perikanan gurita ini bisa berlanjut dan disadarin oleh semua pihak, itu tanggung jawab bersama.